Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Flores Timur. Bersama saya sendiri, Ibu Maria Kubatupen, asal sekolah saya dari SDK Lebao Tengah 1. Saya Maria Afian Gilodandiu, asal sekolah SD Katolik Miri. Dan saya Dewi Yosefin Hutasoid, asal sekolah SMP Negeri 1 Larantuka. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas kami demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan Ibu, keadaan saya baik-baik seperti yang Ibu lihat sekarang. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya, benar sekali Ibu. Nah, di langkah awal ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti. Boleh kan Ibu? Boleh, sangat boleh sekali Ibu. Nah, hal yang ingin saya sampaikan ketika nantinya Ibu melakukan proses coaching itu adalah bahwa coach dan coachee itu sebentar nanti saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian pada rubrik. Apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Nah, kemudian bagaimana saya akan menilai bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee itu bisa merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa nanti menyesuaikan juga ya dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, tentunya kompetensi pada proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan sesuai dengan tahapan alur tirta. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Ibu, kompetensi yang spesifik itu yang mana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti pada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu saya harus mempunyai kesadaran penuh dalam meningkatkan kompetensi saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching nanti. Iya. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang spesifik itu adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang nantinya ingin dicapai dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator ketercapaiannya, tentu saya menginginkan bahwa ketika saya menjadi coach, saya bisa melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga punya harapan bahwa si coaching nanti dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya, baik Ibu. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah Ibu bisa melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dan si coaching nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang dialami pada dirinya sendiri itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melakukan proses coaching. Silakan melakukannya itu dengan baik-baik. Nanti setelah proses coaching ini, setelah proses coaching selesai nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Ibu, bisa, sangat bisa. Iya, baik. Nanti kita bertemu lagi. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Dewi. Apa kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Ibu Yanti, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu Yanti? Puji Tuhan, saya baik-baik saja. Iya, belakangan ini saya melihat sepertinya ada ganjalan di hatinya Ibu Yanti. Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Apa yang membuat Ibu Yanti seperti merasa terganggu?
Ya, ada ibu yang membuat pikiran saya terganggu. Jadi ketika saya masuk di sekolah ini hingga sekarang, sepertinya pembelajaran itu kurang inovatif. Jadi itu yang saya amati sampai sekarang. Oh, jadi sesuatu yang membuat Ibu Yanti pikirannya terganggu itu adalah pembelajaran yang kurang inovatif yang telah berjalan selama ini, gitu. Ya itu. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita hari ini? Sebagai seorang guru, saya ingin agar setelah berbicara dengan ibu bisa menguraikan sedikit keinginan saya yang mana menjadi harapan saya ke depannya. Baiklah, apa definisi tujuan yang Ibu inginkan? Saya ingin ada sebuah pencerahan, solusi atau jalan keluar dari pembicaraan kita hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Iya, kalau boleh tahu apa alasan Ibu untuk kita bahas pada obrolan kita kali ini? Alasan saya karena memang ini harus kita pikirkan bersama bagaimana nanti mengembangkan pembelajaran itu lebih baik lagi. Ya. Kita tahu filosofi itu adalah pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Hanya saja saya mengamati bahwa pembelajaran yang kita jalankan itu masih mengarah kepada metode ceramah. Jadi tidak menggunakan fasilitas yang disiapkan di sekolah. Terbukti ketika di platform pendidikan ini. Oh iya, alasannya ini sangat penting untuk kita bahas. Karena selama ini cara mengajar guru-guru itu masih menggunakan cara lama ya, yaitu metodenya itu ceramah, begitu ya? Ya. Jadi menurut Ibu, idealnya pembelajaran yang inovatif itu bagaimana? Jadi menurut saya pembelajaran yang inovatif itu ketika seorang guru itu mampu mengajar di kelas itu sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran. Itu juga dalam penggunaan metode serta modelnya itu memang bisa mengajak siswanya untuk agar lebih aktif lagi. Misalnya zaman sekarang itu kalau pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman itu kan seorang guru harus bisa menggunakan handphone untuk menggali informasi, juga yang menggunakan laptop dan LCD untuk mengambil pembelajaran dari itu. Berbagai praktik baik di PMM agar pembelajaran itu tidak monoton itu. Jadi menjadi guru itu harus tahu tentang penggunaan teknologi itu, atau selalu update. Idealnya mungkin seperti itu, Ibu. Oh, jadi saya sudah bisa tangkap maksud Ibu bahwa pembelajaran yang inovatif itu ketika seorang guru itu mampu mengajar sesuai dengan tujuan, capaian, kemudian menggunakan metode serta model-model yang inovatif dan harus sesuai dengan kodrat zaman yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu, yaitu memanfaatkan teknologi. Seperti itu Kak Ibu? Ya, seperti itu. Nah, menurut pendapat Ibu, dari hasil pengamatan Ibu di sekolah, kira-kira pembelajaran inovatif itu yang sudah berlangsung kita rentangkan dengan nilai, kira-kira dia ada di posisi berapa kalau rentangan nilainya itu 1 sampai 10? Dari saya itu sekitar angka 6, Ibu. Nah, melihat hal itu tentunya Ibu menginginkan sesuatu, Ibu. Dari nilai 5 ini ke depannya Ibu ingin ingin pembelajaran yang inovatif itu Ibu ingin nilai berapa yang ke depannya ini? Saya inginkan itu angka 8, Ibu. Angka 8 ya. Nah, tentunya kalau Ibu menginginkan ke depannya itu menginginkan nilai seperti itu, tentunya ada sesuatu yang ingin dicanangkan ke depannya. Nah, kira-kira apa itu untuk mendapatkan untuk dapat mencapai peningkatan angka yang diharapkan tadi? Tentu kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengadakan rapat pertemuan, membahas ini, mencari solusinya, bagaimana guru bisa mengajar itu agar bisa inovatif,
kreatif dan sesuai dengan berkembang dengan berkembangnya sesuai zaman. Seperti itu, Ibu. Oh iya. Terkait koordinasinya ini, adakah hal lain yang sekiranya bisa mendukung apa yang sudah Ibu rencanakan ini? Selain berkoordinasi, kita juga bisa melaksanakan BIMTEK dengan mengundang narasumber dari luar untuk penguatan pembelajaran yang inovatif ini. Juga meminta rekan-rekan guru memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk melihat praktik-praktik baik di sana. Oh iya. Kira-kira dari semua hal yang sudah Ibu rencanakan itu, kapan hal itu bisa dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif di sekolah? Kalau jadwalnya, kita bisa sekarang mulai melakukan koordinasinya. Dan kalau BIMTEK-nya, kita bisa mulai di awal bulan depan. Jadi di awal pembelajaran semester 2. Sedangkan untuk pemanfaatan PMM tadi, kita bisa melakukan kapan saja. Yang penting kan ada proses kolaborasi. Oh iya. Pembicaraan kali ini memang sangat menarik sekali, Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Saya tunggu untuk proses dan hasilnya. Kiranya itu bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang lain. Ya, terima kasih. Halo Ibu Dewi. Halo Ibu. Nah, Ibu, bagaimana proses coaching yang sudah berjalan tadi itu? Apakah berjalan dengan lancar, Ibu? Syukurlah Ibu, coaching yang saya jalankan hari ini sungguh berjalan dengan lancar. Boleh kita ngobrol-ngobrol lanjut, Ibu? Boleh Ibu. Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching kita pada hari ini? Jadi proses coaching yang sudah saya jalankan hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada coaching, dan saya juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya Ibu. Jadi Ibu sudah berhasil nih ya. Nah, jadi setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi itu ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Bisa kan Ibu? Bisa. Iya. Begini Ibu. Nah, Ibu kan tadi Ibu kan sudah berhasil melaksanakan tugas coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Nah, di mana Ibu sudah bisa menanyakan sesuai dengan tujuannya, lalu Ibu sudah bisa mengidentifikasi masalah, kemudian bisa membuat coach itu mampu membuat rencana aksi ke depannya, kemudian membuat si coach itu memiliki rasa tanggung jawab sehingga nantinya apa yang dia rencanakan ke depan itu dipastikan bisa terlaksana. Seperti itu ya Ibu? Iya Ibu, seperti itu. Nah, saya tadi itu juga melihat ya bahwa tadi itu Ibu sangat fokus sekali loh dalam melakukan coaching tadi itu. Iya, benar. Nah, di mana Ibu sudah bisa mendapatkan dari situ kompetensi yang diharapkan, yaitu presence atau kehadiran penuh itu. Kemudian saya melihat bahwa Ibu sudah bisa mendengarkan secara aktif, lalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach itu. Nah, itu sangat baik loh Ibu. Nah, kemudian saya juga melihat dari percakapan tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana tadi di awal itu sudah dilaksanakan tentang kemitraan, kemudian ada proses kreatifnya di situ, dan juga saya melihat Ibu sudah bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach tadi itu. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya nanti? Tentu saja saya ingin melaksanakan proses coaching di kemudian hari itu lebih baik lagi Ibu. Tentu saya harus lebih banyak belajar dengan yang saya lihat atau melihat banyak literatur tentang proses coaching yang lebih baik itu, seperti itu. Nah, kemudian apakah ada harapan-harapan ke depannya ataukah ada keinginan-keinginan Ibu terhadap proses coaching ini? Harapan kedepannya saya menginginkan ketika saya melakukan proses coaching ini sudah sangat berjalan sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching yang berlaku dan kompetensi-kompetensi yang ada di dalamnya.
Baik Ibu, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Nah, sekian dulu ya percakapan kita hari ini. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih Ibu, Ibu. terima kasih Ibu. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang telah kami laksanakan pada hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak.